Kita mulai dari nomor 1. She gave him a blank blank face. Ya, teman-teman sekalian, untuk nomor 1 dan nomor 2 adalah mengenai adjective order ya. Untuk adjective order, kita perhatikan aja bagian terakhir dan bagian awal agar mempermudah kita dengan cepat mengerjakan soal-soal SKB bahasa Inggris ataupun soal SKB guru bahasa Inggris. Kita perhatikan di sini teman-teman sekalian, untuk bagian terakhir itu yang sering dipakai dia material ya, lalu place of origin, bisa asal negara atau asal tempat. Lalu kita perhatikan yang di terakhir, bagian terakhir dia di sini quantity atau number ya, lalu quality atau opinion, itu biasanya yang terakhir. Jadi setelah itu kita perhatikan soal nomor 1 dan nomor 2 ini sangat gampang ya teman-teman ya. Nomor 1 dan nomor 2 kita perhatikan di sini. Oke, di sini ada Egyptian. Maka untuk nomor 1 dia jawabannya adalah C ya, karena asal negara itu dari yang semua pilihan ini yang paling mendekat ke noun di sini yaitu tentu asal negara ya. Lalu nomor 2 kita perhatikan sini, he was wearing a blank blank shirt. Ya, di sini ada bahan flanel ya. Dan di sini ada dua kata flanel. Yang mana yang tepat ya? Di sini perhatikan kata dirty. Dirty ini adalah termasuk pendapat ya teman-teman ya. Termasuk dia opinion. Ya, opinion. Oke. Jadi untuk nomor 2 jawabannya nomor 2 A, dirty old flannel shirt. Oke. Sekarang kita lanjut untuk nomor 3 ya. Nomor 3 teman-teman sekalian, untuk nomor 3 ini di sini banyak yang salah ya. Untuk nomor 3 di sini kita harus memperhatikan hubungan kalimat ya, hubungan antar kalimat di sini atau klausa. He was very tall, titik ya, di sini titik. Oke, lalu titik-titik koma, he still can reach the top shelf ya. Seandainya pun dia tidak koma di sini, maka pilihan B dan C adalah salah ya, karena tidak sinkron ya. Seumpamanya kita letakkan dia because dia sangat tinggi karena dia masih tidak dapat ya menjangkau atau meraih rak paling atas. Oke. Walaupun kita di sini kita tetapkan pilihan C, dia sangat tinggi meskipun dia tidak ya, meskipun dia masih tidak dapat menjangkau rak yang di atas ya. Oke, selain tidak nyambung, tentu secara grammatical juga ini salah. Oke. Lalu bagaimana dengan pilihan A dan B? But dan however ya, but dan however itu dia artinya mirip ya, tetapi ya. Tetapi bagaimana kita menggunakan but dan however? Oke. Di sini yang perlu teman-teman perhatikan adalah di sini titik, oke. Maka di sini jawaban yang paling tepat untuk nomor 3 adalah however. Jadi however ini teman-teman bukan conjunction. Jadi but itu adalah conjunction. Jadi jika tadi seandainya di sini koma, maka pemakaian but di sini tentu benar ya. Jadi untuk nomor 3 jawaban yang tepat adalah however. Next, number 4. Number 4, blank blank in Semarang. Blank blank in Semarang now you would be recommended to be a manager, to be the manager ya. Di sini untuk nomor 4 kata kuncinya adalah would ya. Lalu kita perhatikan di sini ada if, oke. Karena di sini sudah ada pemakaian would, maka ini adalah bentuk conditional sentence type 2, oke. Jika main clause-nya dia memakai would ya, tentu ini adalah bentuk past tense, maka di sini dia juga if clause-nya itu ya dalam bentuk past tense. Oke, yang mana di sini ada bentuk past tense tentu antara pilihan B dan C. Mengapa pilihan B salah teman-teman sekalian? Karena setelah kata if dia harus diikuti you. Sedangkan pilihan C ini adalah jawaban yang betul. Inilah yang disebut dengan inversion ya, atau inverted. Jika kita membalikkan di inverse dia di inverted, maka di sini pemakaian kata if dihilangkan. So the right answer for number 4 is C, C ya teman-teman sekalian. Kita lanjut nomor 5. Nomor 5, si blank blank if I had not invited her. Oke, kembali lagi di sini if clause-nya dia dalam bentuk past perfect ya. Dalam bentuk past perfect,
Maka main clause-nya itu dia ada pemakaian ya present perfect. Perhatikan saja di sini yang mana dia ada present perfect, maka yang benar adalah have come ya, yang pakai come dalam bentuk verb 3. Sedangkan ini come ini teman-teman sekalian verb 2 ya. Jadi the right answer for number 5 is B. Might not have come. Okay. So let's go to the next number. Nomor 6, number 6. Ya. Kita perhatikan teman-teman sekalian nomor 6 ya. Blank blank with the environment, the students should get involved in environmental group on campus. Ya. Untuk nomor 6 ini teman-teman sekalian, ini ya adalah pelajaran mengenai ya participle. Di sini dia adalah masuk dalam past participle. Bagaimana terbentuknya past participle? Itu adalah penyederhanaan ya, penyederhanaan adjective clause. Jadi kalimat nomor 6 ini ya, bila dalam adjective clause dia, maka dia bentuknya seperti ini teman-teman sekalian. Ya. The students who are concerned with environment should get involved in environmental groups on campus. Oke, jadi di sini mulai kata the student dan who are dia dihilangkan, oke. Lalu concernnya dibuat di depan ya. Maka untuk jawaban nomor 6 itu dia jawabannya adalah concern. Lalu di sini ditulis dia subject the students ya. Ini sering dipakai ya teman-teman ya dalam penulisan berita-berita, dan sering juga dikeluarkan atau ditanyakan dalam soal-soal ujian. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Ya, kita lanjut ke nomor 7 teman-teman sekalian. Kita baca soalnya, dia agak menyambung ya. Oke, kita lanjut, kita baca soalnya. Blank blank have looked for my glasses everywhere. I can't find them. Oke. Di sini pilihan jawabannya because, even though, in spite of, in despite ya. Jadi di sini teman-teman yang bisa saya jelaskan adalah ya, di sini nomor 7 ini penyederhanaan kembali ya dalam bentuk present participle. Jadi setelah disederhanakan maka sampai koma ini mulai dari kata having dia itu disebut praise ya. Maka di sini because tentu salah karena because diikuti oleh kalimat lengkap yang ada subjeknya ya, subjek dan verbnya, oke. Dan juga B salah, sedangkan D ini in despite ini bukan kata yang benar dalam bahasa Inggris. Maka untuk nomor 7 jawabannya C ya, in spite of ya, meskipun, oke, meskipun sudah mencari kacamataku di mana-mana, aku belum bisa menemukannya ya. Jadi untuk nomor 7 teman-teman sekalian jawabannya adalah C, in spite of. Oke. Next, number 8, nomor 8. Ya, sini kita baca soal nomor 8. The car blank blank I hired last week was making strange noises. Ya, di sini pemakaian manakah yang benar ya, penambahan adjective clause yang mana di sini? Apakah that is atau which is, that atau which? Ya, tentu di sini untuk A dan B adalah salah ya. That is, sementara di sini sudah ada masuk I, oke. Maka di sini antara that dan which ya, yang manakah yang benar? Di sini jika penambahan keterangan di sini mobil yang aku sewa minggu lalu ya, mobil yang aku sewa minggu lalu, berarti penambahan informasi tersebut that I atau which I hired last week itu sangat penting ya, karena jika kita hanya mengatakan mobil ya, mobil tersebut membuat suara yang sangat bising, oke. Jadi mobil yang mana? Maka untuk penambahan informasi yang penting ya, maka kita memakai that. Itulah perbedaan penggunaan that dan which, oke. Next, number 9, nomor 9. The girl blank blank brother is in my class is nice. Ya, di sini masih ada juga yang salah teman-teman sekalian, saya perhatikan.
Bagaimana kita mengerjakan nomor 9 dengan cepat? Yaitu kata kuncinya adalah di sini setelah titik-titik ada kata brother ya. Jadi ini tentu dia di sini adalah memakai whose ya untuk menyatakan kepunyaan. Ya, perempuan yang saudaranya ya di kelasku atau satu kelas dengan aku ya sangat manis atau sangat baik. Oke. Next, number 10. Nomor 10. Santa presented me a book blank blank in English. Ya, di sini Santa menghadiahkan aku sebuah buku. Ya, di sini kembali lagi yang manakah jawaban yang benar? Di sini jawaban yang benar adalah written ya. Maksudnya written in English yang bertuliskan ya, yang bertuliskan bahasa Inggris. Jadi ini juga teman-teman sekalian mengenai participle, lebih tepatnya past participle. Jadi jawaban untuk nomor 10 adalah B. Baiklah teman-teman sekalian, jika masih ada pertanyaan mengenai soal nomor 1 sampai 10, silahkan teman-teman ketik di kolom komentar ya, agar jika masih ada keraguan dapat teman-teman mengerti dengan lebih baik lagi. Oke, demikianlah pembahasan mengenai soal-soal tryout ya, soal-soal tryout SKB bahasa Inggris ataupun SKB guru bahasa Inggris pada penerimaan ya CPNS tahun 2019-2020. Semoga teman-teman ya untuk kedepannya bisa lebih baik lagi dan memperbesar peluang lulus di CPNS tahun 2020 ini. Oke, sekian dari saya IDP atau IDP. Sampai ketemu lagi di pembahasan soal selanjutnya.